Malam itu tentunya banyak mata yang ketakutan dan tidak bisa tidur membayangkan apa yang akan terjadi esok hari di tempat misterius ini. Hai guys, balik lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, pastinya kalian udah nggak asing dong sama negara Korea. Banyak banget orang-orang Indonesia yang ngefans banget sama K-popnya. Apalagi cewek-cewek yang pastinya pada suka tuh ngeliatin para cowok-cowok ganteng idamannya. Terlepas dari dunia per-K-popan, negara Korea juga memiliki sejarah yang sangat mengerikan guys. Disebutkan kalau banyak sekali anak kecil mulai dari umur 8 tahun hingga 12 tahun yang diculik oleh polisi lalu dijadikan sebagai budak. Mereka disuruh mengangkat beban sekitar 50 kilo per hari dengan sistem kerja rodi. Terus mereka menerima makanan yang sangat sedikit hingga ada beberapa anak yang memakan tikus liar untuk bertahan hidup guys. Ini baru opening aja udah ngeri gini ya. Ya udah, langsung aja nih kita lihat dan kita bahas bersama-sama seberapa kejamnya tragedi The Brothers Welfare Center yang sebenarnya itu adalah program dari pemerintah. Oh ya, sebelum itu aku mengingetin nih ke kalian kalau konten ini berisi pelecehan seksual dan pembunuhan yang mungkin akan mengganggu kalian. The Brother Home. Program pemerintah Korea yang satu ini bukan main guys ngerinya. Mereka menciptakan fasilitas kesejahteraan sosial yang nantinya akan digunakan sama para gelandangan, pengemis, dan orang-orang yang kurang mampu. Tapi justru mereka-mereka inilah yang nantinya akan menjadi korban dari keganasan program pemerintah Korea. Nah, pemerintah Korea pada saat itu mempunyai tujuan yang sangat bagus guys. Kayak yang tadi aku sebutin, kalau mereka ini sebenarnya ingin membuat sebuah gedung yang akan diisi sama orang-orang yang gak mampu. Tapi ada oknum yang keluar dari tujuan awal dan menjadikan program ini sebagai neraka buat para korbannya guys. The Brothers Welfare Center atau bisa juga disebut dengan The Brother Home beroperasi di bawah peraturan pemerintah Korea Selatan untuk memurnikan jalan-jalan yang kemudian dikenal dengan peraturan nomor 410 yang pertama kali diterapkan pada tahun 1975. Terus program pemurnian itu diperketat di tahun 1980-an, tepatnya di bawah pemerintahan otoriter dari Presiden Korea Selatan yang bernama Chun Do-hwan, yang sekarang sangat dibenci oleh negaranya sendiri. Nah, pada saat itu Korea memang sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1986 dan Olimpiade Seoul di tahun 1988. Pemerintahan Chun ingin menunjukkan negara itu sebagai kekuatan ekonomi modern yang baru muncul dan ingin semua orang-orang yang gak mampu disingkirkan guys, termasuk gelandangan, pengemis, dan lainnya juga. Terus guys, untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintahan Chun menjadikan Brother Home ini sebagai tempat penampungan para gelandangan itu dan letaknya ada di Busan. Nah, yang perlu kalian ketahui nih guys, adalah The Brother Home ini punya pengelola sendiri. Jadi pemerintah Korea waktu itu cuma ngedanain mereka supaya Brother Home dijadikan tempat paling besar untuk tunawisma yang ada di Korea. Akhirnya tempat itu dijadikan penampungan tunawisma dengan dana yang digelontarkan oleh pemerintah Korea kepada pengelola Brother Home. Terus nih guys, awal-awal adanya Brother Home ini masih layak huni dan rata-rata semuanya dari kalangan gelandangan gitu guys. Nah, semakin banyaknya orang-orang yang masuk ke camp fasilitas kesejahteraan sosial Brother Home, semakin banyak pula duit dari pemerintah cair ke tangan pengelola. Pengelola hanya mencari duit dari pemerintah yang sebenarnya duit itu digunakan buat para penghuni Brother Home. Pengelola Brother Home ini justru mengambil uang dari pemerintah terus masuk ke kantong sendiri guys. Kalau istilah kata duit panas ya guys. Terus yang lebih parahnya lagi, The Brother Home ini nggak ngegaji semua orang yang ada di dalamnya guys. Dan bisa dibilang mereka juga mendapatkan keuntungan yang sangat gila. Nah, emang nggak ketahuan sama pengelola yang lain? Nah, yang perlu kalian ketahui nih guys, kalau semua pengelola itu berasal dari satu keluarga aja. Park In-keun merupakan ketua dari Brother Home. Dia ini adalah seorang mantan anggota militer dan seorang petinju. Terus istrinya Park yang bernama Lim Sung-sun, saudara laki-lakinya Lim Yung-sun, dan saudara iparnya Jo Chong-chan,
Semuanya adalah direktur rumah penampungan tersebut guys. Dan semuanya mengaku sebagai orang beragama yang taat, ngakunya. Terus orang-orang yang tinggal di dalam Brother Home mulai mengeluh guys. Mereka mengaku mulai dipekerjakan dengan jam yang di luar nalar. Nah dari sini mulai banyak yang hidup di dalam sana guys. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, cuma ada sekitar 9% dari seluruh total penghuni Brother Home itu adalah tunawisma. Lah kalau gitu, terus yang 91% siapa? Nah disinilah kenapa Brother Home disebut sebagai neraka buat para korbannya. Jadi orang-orang yang berada di dalam Brother Home itu kebanyakan adalah mereka yang diculik paksa sama polisi, terus dibawa secara paksa juga untuk masuk ke dalam mobil van. Nah, kenapa polisi malah ikut melakukan tindak kejahatan kayak gini? Jawabannya simpel aja guys. Kita balik ke atas lagi ya. Kalau Presiden Chung ingin membersihkan orang Korea Selatan untuk menyambut Asian Games. Nah, salah satu alasan kenapa polisi ikut menjadi bagian dari Brother Home karena setiap polisi yang membawa orang ke TBBC akan mendapatkan insentif juga penambahan poin yang bisa dikumpulkan untuk kenaikan jabatan guys. Udah ketahuan kan sekarang? Semua polisi akan berlomba-lomba untuk membawa siapapun yang dirasa sebagai pengganggu pemandangan kota untuk dibawa ke TBBC. Inilah alasan mengapa banyak orang termasuk anak-anak ikut terbawa bersama polisi yang rupanya lagi ngejar target. Balik lagi ke mobil van ya guys. Mobil van ini mengantar mereka ke sebuah gedung yang sangat tinggi. Setelah mereka sampai di gedung yang dikenal dengan Brother Home itu, mereka dikasih pakaian mulai dari atasan sampai bawahan. Nah pakaian itu ada nomornya guys, bajunya ada nomornya, terus celananya bahkan sampai celana dalamnya pun dikasih nomor. Gunanya buat apaan tuh? Nah setelah mereka memakai pakaian itu, mereka lalu memperkenalkan dirinya sendiri. Tapi nggak menggunakan nama, mereka menggunakan nomor yang ada di dalam pakaiannya mereka sebagai pengenalan diri. Ini bagi aku ini kayak Squid Game gitu ya guys, persis sama banget terutama dari pakaian mereka. Nah tadi kan aku udah bilang kalau mereka itu diculik sama polisi. Ini aku udah rangkum nih beberapa cerita dari orang-orang yang mengalami kejadian itu. Mungkin kalau di total ada ratusan orang, tapi dari sebanyak itu aku cuma nemu beberapa aja guys. Ya udah langsung aja nih aku bacain ya guys. Kami tersapu seperti sampah. Cerita pertama datang dari Hang Jong Son. Kita panggilnya Jong aja ya guys biar gampang. Nah si Jong ini cerita waktu itu umurnya baru 9 tahun guys. Jong sama saudara perempuannya lagi nunggu ayahnya di stasiun kereta api. Tapi beberapa jam kemudian datang 3 orang polisi yang segera menghampiri mereka. Polisi itu mengatakan kalau sebenarnya anak kecil dilarang di sini. Jong dan saudara perempuannya sangatlah polos dan hanya mengikuti perkataan para polisi tadi. Ayo ikut saya. Kalian saya antarkan pulang, begitulah kata polisi sembari menggandeng tangan Jong dan saudara perempuannya itu. Jong dan saudara perempuannya diminta untuk menunggu hingga mereka berdua mengantuk dan akhirnya tertidur. Lalu polisi itu berkata, "Nak, ayo pulang, mobilnya udah datang." Suara polisi itu akhirnya membangunkan dari tidurnya si Jong. Lalu Jong menemukan mobil van putih yang menunggunya. Begitu pintu belakang van dibuka, Jong dan saudara perempuannya sangatlah kaget guys. Di dalam sana udah penuh banget sama anak-anak dan juga lansia. Akhirnya mereka disuruh masuk ke dalam van itu dan mereka dibawa ke tempat yang disebut sebagai neraka guys. Tempat itu memiliki dinding setinggi 5-6 meter dan petugas yang menjaga selama 24 jam penuh. Jong dibawa masuk ke dalam kamar besi dan kamar besi itu bisa diisi sampai 80-100 orang guys. Kondisi saudara perempuannya Jong juga sama, dibawa ke dalam kamar yang berisi mampu menampung sampai 100 orangan guys. Nah di sini Jong sama saudara perempuannya itu udah misah guys. Mereka nggak tahu ada di mana dan kenapa mereka bisa ada di dalam sana. Yang mereka tahu cuma satu kamar itu isinya cowok semua, nggak ada yang dicampur. Terus mereka semua ini disuruh telanjang guys. Dan di sini ada orang yang memprotes kenapa mereka harus telanjang. Tapi orang-orang yang kelihatannya seperti penjaga gedung itu malah memakinya dengan kata-kata yang kasar. Bahkan ada juga yang dipukuli hingga berlumuran darah loh.
Nah, setelah pemeriksaan fisik itu selesai, mereka semua dikasih baju biru yang bentuknya itu kayak baju yang dipakai di film Squid Game. Persis banget pokoknya, sampai ada nomor bajunya juga. Celananya sampai celana dalamnya juga ada nomornya. Nah, setelah itu mereka disuruh perkenalan diri, tapi nggak boleh menyebutkan nama asli mereka. Mereka memperkenalkan diri dengan menyebut nomor yang ada di baju mereka, guys. Saudara perempuannya waktu itu terus melawan penjaga yang selalu melakukan upaya buat melarikan diri. Tapi sayangnya selalu gagal dan berakhir sia-sia. Karena khawatir sama keadaannya Jong, setiap pagi saudara perempuannya itu selalu menyelinap ke kamarnya Jong dan meraih tangannya Jong. Tapi itu adalah tindakan melanggar aturan, sehingga akibatnya saudara perempuannya Jong ini harus dihukum setiap hari, guys. Jadi setiap pagi Jong ini selalu menyaksikan pemimpin menyeret rambut saudara perempuannya dan kemudian memukulinya, guys. Saudaranya itu akan berteriak dan menangis, "Jong-san, ayo pulang," begitu katanya. Pemimpin itu akhirnya berhenti sebentar dan mengambil minuman sebelum lanjut buat menghukumnya. Nah, parahnya lagi guys, ketika pemimpin itu kembali lagi dan membawa botol bir, Jong disuruh untuk gantian menghukum saudara perempuannya sendiri loh. Jong menolak untuk menghukum saudara perempuannya sendiri, tapi malah Jong menerima pukulan yang sangat keras tepat di bagian kepalanya. Kejadian seperti ini terus berulang kali setiap hari, hingga akhirnya pemimpin dari gedung itu malah muak dan memberikan obat ilegal yang disebut dengan obat CPZ. Obat itu bentuknya seperti tablet gitu guys, dan saudara perempuannya ini harus meminumnya setiap hari yang mengakibatkan masalah kejiwaan pada saudara perempuannya si Jong ini. Malam itu tentunya banyak mata yang ketakutan dan tidak bisa tidur membayangkan apa yang akan terjadi esok hari di tempat misterius ini. Keesokan harinya, alarm yang biasanya terdengar di pelatihan militer terdengar kencang tepat pukul 5 pagi. Semua orang bersiap dan bergegas keluar dari kamar. Jong yang tidak tahu apa-apa pun ikut pasrah mengikuti rombongan itu guys. Jong sangat terkejut melihat pemandangan di luar kamar karena ada ribuan orang mulai dari anak kecil hingga lansia yang ada di sana memakai seragam yang sama dan berambut botak. Sejak hari itu Jong diberikan tugas untuk membuat alat pancing. Tidak jarang dirinya dipukul dan disiksa setiap kali dinilai melakukan kesalahan. Makanan yang diberikan pun sedikit guys. Beberapa dari mereka bahkan memakan tikus liar yang ada di sana untuk bertahan hidup. Anak-anak dan orang dewasa dibedakan kerjaannya guys. Orang-orang dewasa dipekerjakan untuk membuat gedung yang sangat besar. Jadi gedung yang mereka tinggali itu adalah hasil dari jeripayah mereka sendiri. Gila, ngeri banget nggak sih ini? Terus nih guys, Jong dan pekerja lainnya ini diwajibkan melakukan absen pagi, hormat dan menyanyikan lagu-lagu layaknya pelatihan militer. Mirisnya lagi, mereka hanya diberikan 30 sikat gigi untuk dipakai bersama dan satu seragam untuk dipakai selama 1 tahun. Kejadian kejam di dalam gedung itu tidak hanya dirasakan oleh Jong dan banyak orang-orang di dalam gedung itu juga mengalami kejadian yang serupa. Bahkan ada yang lebih kejam lagi guys, hingga terbunuh. Dan Jong juga menceritakan kalau dia melihat seorang narapidana yang masih muda dipukuli sampai mati di sana. Jadi pada saat itu narapidana yang masih muda itu mengalami serangan epilepsi. Tetapi pemimpin pasukan mengira kalau dia ini hanya pura-pura aja. Langsung tuh dipukuli hingga berlumuran darah. Belum puas dengan itu, pemimpin pasukan ini langsung mengambil tongkat kayu dan mengarahkan ke pemuda itu. Lalu pemuda itu pingsan, matanya berputar ke arah belakang kepalanya dan darahnya mulai mengalir keluar dari kepalanya. Tubuhnya langsung dibawa pergi sama orang-orang di dalam gedung itu. Syukurlah bahwa Jong dan saudara perempuannya ini masih selamat guys. Hingga pada tahun 1987, Jong dan saudara perempuannya dibawa ke panti asuhan yang berbeda. Selama 25 tahun selanjutnya, Jong sangat menderita hingga mengalami trauma yang sangat berat. Jong yang berumur kurang lebih dari 46 tahun mengisi waktu dengan menggambar kejadian-kejadian mengerikan itu dan berharap kalau pemerintah Korea Selatan segera membalas apa yang telah mereka alami selama ini. Terus Jong juga sekarang berjuang dengan memulai protes di depan Majelis Nasional Korea Selatan selama 1 tahun penuh. Mungkin di Indonesia ini namanya aksi kamisan gitu guys, atau aksi protes yang kayak gini tujuannya adalah untuk mencari keadilan buat para korban. Jong memegang plakat
dengan rincian pelecehan yang dia alami dan foto dirinya sebagai anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Dia berdiri di luar pintu masuk Majelis Nasional ketika para politisi lewat. Gila, itu politisi apa nggak ngeh gitu ya? Ada protes yang dilakukan Jong yang membutuhkan waktu 10 tahun lamanya hingga dia bisa mengumpulkan korban-korban dari Brother Home lainnya. Orang-orang mulai memperhatikan Jong dan dengan dukungan kelompok hak asasi manusia, kisahnya diterbitkan sebagai novel yang kemudian diambil juga oleh beberapa media lokal. Terus ada seorang advokat hak asasi manusia yang dihormati secara internasional, yaitu Park Lee-gun. Dia mengatakan kesaksian Jong dan gambar-gambar tentang kesehariannya di Brother Home sangatlah mengejutkan guys. Park Lee sebenarnya udah mendengar tentang pelanggaran HAM di dalam fasilitas itu. Tetapi apa yang digambarkan oleh Jong benar-benar di luar nalar guys. Bagi anak 9 tahun pastinya akan berat banget untuk bisa melewati kejadian mengerikan seperti ini. Kini adiknya dirawat di rumah sakit jiwa karena trauma yang dialami selama berada di TBWC. Yang kedua ada Choi Seung-woo. Mengapa mereka harus menghancurkan keluargaku? Cerita selanjutnya datang dari Choi Seung-woo yang terjadi di tahun 1982 dan dia masih berumur 14 tahun guys. Ketika itu dia sedang berjalan pulang ke rumahnya dari sekolahan. Tapi di tengah jalan dia dicegat oleh polisi yang mengatakan kalau Choi adalah seorang pencuri. Choi kebingungan dengan perkataan polisi itu. Lalu polisi itu menggeledah tas Choi yang berisi roti. Nah, roti itu digunakan polisi buat dalih menangkap Choi. Choi nggak mengakui perbuatannya itu dan dia mengatakan kalau roti itu adalah pemberian dari sekolahnya. Dia mengaku kalau dia ini enggak mencuri. Tapi semakin banyak Choi berkata, Choi malah mendapatkan tindakan kekerasan. Dia dihajar oleh sang polisi, terus dia juga ditelanjangi oleh sang polisi, dan yang lebih parahnya lagi, testisnya atau biji kemaluannya ini dibakar dengan korek api oleh sang polisi guys. Akhirnya mau nggak mau Choi ini mengakui perbuatannya itu dan langsung dibawa oleh polisi ke dalam mobil van putih. Dia dibawa ke lokasi yang sama dengan Jong tadi. Setelah sampai di tempat itu juga, Choi disuruh telanjang lagi buat pemeriksaan fisik. Nah, setelah pemeriksaan fisik ini selesai, Choi langsung dibawa ke dalam kamar mandi dan disuruh buat membersihkannya. 2 hari setelah itu, Choi mengalami kejadian yang sangat membuatnya ingin bunuh diri guys. Jadi ceritanya, pemimpin peloton melepaskan semua pakaian Choi, memandikan Choi dengan air dingin, dan memerintahkannya untuk berbaring telanjang di tempat tidurnya. Malam itu dia sangat takut. Pemimpin peloton ini memperkosa Choi dengan sangat kasar dan sangat brutal, membuatnya sangat tersiksa guys. Dia berkata selama 5 tahun ke depan, dia diperkosa hampir setiap hari dengan pemimpin peloton dan anggota lainnya yang telah naik ke posisi kekuasaan secara bergantian. Pernah sekali Choi tidak mau dan malah balik melawan, dia malah dipukuli dan dipindahkan ke peloton baru, di mana pelecehan akan dimulai lagi dan bertambah banyaknya orang. Kerusakan mental dan fisik yang menimpa Choi adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh dia sebelumnya. Dia sangat frustasi dan sangat ingin bunuh diri. Dia selalu menanyakan pada dirinya sendiri, mengapa saya di sini dan kenapa saya harus menanggung beban pelecehan seksual ini. Lalu pada tahun 1985, 3 tahun setelah dia ditahan di Brother Home, Choi mengatakan dia tidak mungkin bertemu lagi sama adik laki-lakinya yang baru berusia 14 tahun. Tapi Choi malah bertemu dengan adiknya di ruang makan. Dia tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana guys. Matanya berbinar dan tanpa sengaja air matanya keluar. Dia mencoba untuk kuat pada saat itu dan saudaranya yang bernama Jae-ho sedang bermain sendirian di sebuah toko game. Ketika seorang polisi membawanya masuk ke dalam Brother Home, Choi mengatakan selama waktu itu polisi setempat dan Brother Home telah meningkatkan upaya mereka untuk menjemput siapapun yang mereka anggap gelandangan. Alasan mereka adalah bahwa mereka bertindak di bawah arahan presiden yang bertujuan untuk membersihkan jalan-jalan menjelang Olimpiade Seoul tahun 1988. Sayangnya, Choi hanya bisa melihat adiknya ini dari kejauhan dan baginya itu sangat menyakitkan guys. Terlebih ketika dia melihat adiknya itu menerima pukulan dari pemimpin peloton. Choi sangat ingin mengatakan sesuatu atau memanggil namanya.
tapi dia takut kalau mereka berdua bakal mendapat masalah dan malah mendapat pukulan. Pada awal 1986, dengan meningkatkan jumlah orang yang melarikan diri dari kasus Brother Home, desas-desus mulai beredar di masyarakat setempat tentang penculikan, penahanan ilegal, dan penganiayaan yang mengerikan di fasilitas tertutup yang bernama Brother Home itu. Neneknya Choi telah melaporkan 2 cucunya hilang ke polisi dan telah mencari mereka selama bertahun-tahun. Mendengar kabar itu, dia mendesak ayah Choi untuk mencoba mencari putranya di Brother Home. Choi berkata kalau awalnya ayahnya ini ditolak dari gerbang depan, tapi ayahnya itu tetap berusaha untuk masuk dan mulai menyebabkan gangguan menuntut untuk melihat putranya. Para penjaga akhirnya setuju untuk membebaskan mereka. Ketika mereka berdua keluar, Choi langsung bertanya kepada adiknya, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Choi sangat begitu ingat kejadian pada saat itu. Dia hanya memeluk adiknya dan menangis dalam hati. Mereka tidak percaya kalau mereka bisa keluar dari lingkaran neraka yang sangat mengerikan itu. Pada saat itu, Choi berusia 19 tahun dan beratnya hanya 37 kg. Saudaranya yang berusia 17 tahun, beratnya hanya 35 kg. Tapi kebebasan yang sangat didambakan sama Choi dan saudaranya ini tidak datang dengan mudah, guys. Stigma yang melekat pada seseorang yang tinggal di Brother Home terus mengikuti kehidupan mereka. Mereka dicap sebagai gelandangan, penjahat, dan tidak berpendidikan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun hidup di dalam Brother Home yang sangat terisolasi, membuat mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang stabil. Mereka juga tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat modern Korea Selatan yang sedang berkembang pada saat itu. Choi sangat mengalami depresi yang terlibat dalam kegiatan geng kriminal, sementara saudaranya berjuang untuk mengatasi trauma yang dia alami di fasilitas tersebut. Pada Oktober 2009, saudaranya bunuh diri. Choi ingat menggendong saudara laki-lakinya yang sudah meninggal dalam pelukannya. "Maafkan saya tidak bisa melindungimu," kata Choi yang sedang memeluk jasad adiknya itu. Dia meneteskan air matanya dan bibirnya bergetar terus-terusan mengeluarkan permintaan maaf. Lalu dia bercerita kalau Brother Home udah benar-benar menghancurkan keluarga mereka dan memutuskan masa depan mereka. Kenapa? Kenapa mereka harus menghancurkan keluargaku seperti ini? Dia terus-terusan meratapi nasibnya seperti itu hingga akhirnya dia mendengar kabar adanya protes tentang kasus ini. Dia kemudian bergabung dengan Jong untuk menuntut pemerintah Korea Selatan atas apa yang dia alami selama ini. Layaknya keajaiban, pada suatu hari di bulan Desember 1986, Kim Yong-won, seorang jaksa yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Ulsan, memutuskan untuk mencari angin ke hutan setelah bekerja. Tapi ada keanehan yang dilihatnya dari balik pepohonan itu, guys. Ada begitu banyak orang-orang yang mengenakan seragam sedang bekerja dan dijaga oleh seorang penjaga. Dan juga ada beberapa ekor anjing yang ikut menjadi penjaga. Yang membuatnya semakin curiga adalah saat dirinya melihat tidak ada jalan keluar. Merasa curiga dengan keanehan ini, Jaksa Kim segera melaporkan hal ini untuk dapat dilakukan penyelidikan dan penangkapan segera. Sebenarnya tempat apa sih ini? Tempat ini dinamakan The Brother Welfare Center dan di dalamnya terdapat pabrik, gereja, sekolah, tempat pangkas rambut, hingga pemandian. Setelah diperiksa oleh pihak berwajib, ada sekitar 3.164 orang dewasa dan 900 anak-anak termasuk Jong di dalamnya. Pada iklan layanan masyarakat, TBWC disebut sebagai program pembinaan untuk masyarakat kurang mampu, tunawisma, dan penyandang disabilitas. Ya, negara turut mendanai dalam program ini, sehingga tidak heran di dalam pemeriksaan Jaksa Kim menemukan brankas berisi uang sebesar 20 miliar won. Dengan nilai kurs pada tahun 1986, tentu aja bukan uang yang kecil, guys. Kemudian Jaksa Kim menemui Park selaku pimpinan dari TBWC tadi. Saat ditemui itulah, Park mengatakan bahwa dirinya bukan orang biasa. "Siapa kamu? Kok berani banget geledah-geledah gini? Kamu nggak tahu siapa saya?" kata Park sambil mengeluarkan kertas yang berisi perintah dari Presiden Chun, presiden saat itu, kepada Jaksa Kim. Terus karena Jaksa Kim ini sendirian, akhirnya dia balik lagi deh setelah mendapatkan intimidasi seperti itu. Nah, di perjalanannya, Jaksa Kim ini ditelepon sama wali kota Busan. Wali kota itu mengatakan, jangan meneruskan perkara inilah, ini udah bahaya dan di luar dari kendali mereka.
Wah, kalau gini backingannya mesti kuat nih. Pada Januari 1987, Park In-keun ditangkap dan didakwa dengan penggelapan dan kurungan ilegal. Tapi dia akhirnya dibebaskan dari tuduhan itu dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia di Brother Home. Gila, emang Brother Home ini backingannya juga kuat banget nih. Nah, yang unik nih guys, ketika Park ditangkap, saudaranya Lim Yong-sun sudah meninggalkan Korea pada 1986 untuk memulai kehidupan baru di Australia. Di tempat pelariannya, keluarga itu ternyata membangun bisnis kesejahteraan sosial lainnya yang dibalut dalam komunitas keagamaan. Setelah bebas, Park menyusul Lim ke Australia dan mendirikan gereja mereka sendiri di Sydney pada 1990. Keluarga itu diduga mendanainya dengan uang penggelapan dari Brother Home Foundation di Korea. Pada 1995, Park mendaftarkan perusahaan keluarga yaitu Jobtown di Australia guys. Saudaranya kembali ditempatkan di puncak pimpinan. Perusahaan itu membeli sebuah lapangan golf dan kompleks olahraga di pinggiran luar kota Sydney seharga 1,4 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan 20 miliar. Tentu aja guys, uangnya ini berasal dari penggelapan dana dari Brother Home ini. Dan ironisnya, kegemaran keluarga ini untuk memperkerjakan budak terus berlanjut di Australia. Mantan tahanan Brother Home yaitu Lim Bong-kun dibawa dari Korea ke Sydney dan dipekerjakan secara ilegal dalam keluarga itu. Dia mengaku dipekerjakan dari sebelum fajar hingga lewat tengah malam, 6 hari selama 1 minggu. Dia banyak dipukuli oleh Park saat dia berkunjung. Selama 8 tahun bekerja, dia hanya menerima 160 dolar Amerika Serikat atau 2,3 juta rupiah. Aset yang dimiliki keluarga ini menjadi perhatian publik karena dinilai asetnya ini di luar nalar guys. Terutama kepemilikan lapangan golf dan kompleks olahraga yang notabene-nya ini mewahnya bukan main. Semua masih ditahan di bawah perusahaan keluarga Jobtown yang diduga memberikan pendapatan sewa lebih dari 300.000 dolar Amerika Serikat atau 4,3 miliar rupiah dalam setahun. Gila, itu duit segitu berasal dari perbudakan yang gak manusiawi loh. Jung Choi dan korban lainnya udah melakukan segala cara agar pengalaman pahit mereka ini bisa didengar oleh pemerintah dan segera mendapatkan hukuman pengelola Brother Home itu. Menurut BBC, setelah Brother Home itu berdiri, ada total 500 orang yang tewas di bawah perlakuan yang gak manusiawi itu guys. Sekarang ada tanda-tanda bahwa mereka yang dikurung di Brother Home akhirnya bisa mendapatkan keadilan yang telah mereka tunggu-tunggu. Pada 20 Mei, Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan RUU yang memerintahkan agar tuduhan itu ditinjau kembali. Keesokan harinya, Presiden Moon Jae-in yang mengambil bagian dalam penyelidikan pada tahun 1987 sebagai anggota Asosiasi Pengacara Distrik Busan, mengatakan bahwa dia selalu menyesal karena gagal mengungkap kebenaran dengan benar pada waktu itu. Memerintahkan penyelidikan baru dan hal itu membuat para korbannya seperti Jong dan teman-teman lain ada sedikit harapan guys. Mereka bahkan udah nggak protes lagi di depan kantor Majelis Nasional. Saya rasa saya tidak bisa memaafkan pemerintah dan orang-orang terkait karena membiarkan hal itu terjadi. Namun jika mereka berhasil mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di fasilitas itu dan membuat permintaan maaf resmi untuk para korban, saya akan mencoba memaafkan. Satu-satunya harapan saya adalah agar keluarga saya bersatu kembali di masa lalu ketika saya masih anak laki-laki berusia 8 tahun yang suka bermain dengan ayah dan saudara-saudara perempuan. Itulah kata-kata Jong sebelum mereka meninggalkan Majelis Nasional Korea Selatan. Kita doakan bersama semoga kasus ini secepatnya mendapatkan jawaban penuh atas apa yang korbannya alami. Oke guys, itulah rangkaian cerita dari tempat yang disebut neraka oleh para korbannya. Kalau kalian suka sama video ini, klik like dan komen di bawah ya guys. Saya Indri Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you!